Ingatan dari 14 tahun lalu membuka chapter dengan nuansa kelam yang menyelimuti Elbaf. Bayangan masa lalu itu muncul seiring percakapan antara Imu dan Loki yang masih berlanjut, diselingi potongan singkat tentang Harald, raja yang dikenang sebagai sosok paling tragis dalam sejarah negerinya sendiri. Dalam kilasan tersebut, Harald terlihat sebagai figur yang hancur oleh keadaan, seorang raja yang rela mengorbankan dirinya demi masa depan Elbaf. Ia menanggung reputasi buruk tanpa penyesalan, seolah seluruh kehormatan pribadi tak lagi berarti dibandingkan nasib bangsanya. Namun di balik tragedi itu, tersimpan kecurigaan mendalam dalam diri Loki, bahwa ada tangan lain yang bermain, kekuatan gelap yang memanipulasi dan merenggut nyawa ayahnya. Kembali ke masa kini, Loki menghadapi Imu dengan amarah yang membara. Ia menyadari bahwa kematian Harald bukanlah takdir alami, melainkan hasil dari pengaruh kekuatan yang tak terlihat. Saat emosi memuncak, Loki memanggil kekuatan petir dari langit, menyelimuti senjata Ragnir dengan energi dahsyat yang memecah udara. Serangan itu turun seperti hukuman dari langit, membawa kehancuran yang luar biasa. Namun Imu tidak goyah. Dengan tenang, ia memunculkan api hitam misterius yang dikenal sebagai Omen. Energi gelap yang membentuk perisai sekaligus senjata. Benturan antara petir dan api menciptakan gelombang kejut besar yang menyapu medan pertempuran, menghantam sekutu-sekutu di sekitar mereka. Bonnie terlihat berjuang menopang tubuh Sanji yang terluka, sementara Lilith bergegas mendekat. Di tempat lain, Jinbe, Nami, dan Frankie turut merasakan dampak dari benturan dahsyat itu. Loki terkejut ketika serangannya berhasil ditahan. Api hitam yang dihadapi terasa asing, bukan sekadar kekuatan biasa. Sementara itu, Imu mulai menunjukkan dominasi penuh atas medan perang. Api Omen berkembang, membentuk lengan raksasa dan senjata berbentuk bola berduri yang berputar ganas. Dengan gerakan yang hampir tak terbaca, Imu menyerang balik, mengubah api itu menjadi pedang raksasa yang menembus tubuh Loki secara brutal. Tubuh Loki terhantam dan jatuh, sementara Imu melayang di atasnya menguasai situasi sepenuhnya. Dalam momen itu Imu mengungkap filosofi kekuatannya, tentang bagaimana manusia mendambakan kekuatan, namun sering mencapainya melalui jalan yang gelap. Keinginan, pengorbanan, dan aura jahat bercampur menjadi satu, membentuk sesuatu yang ia sebut sebagai dominasi. Saat Loki berusaha bangkit, serangan demi serangan terus menghujani dirinya. Ledakan dari api Omen menghantam tubuhnya tanpa ampun. Namun tekad Loki tidak runtuh. Ia menolak tawaran kekuatan yang melampaui kemanusiaan, menolak untuk tunduk pada konsep kekuasaan yang ditawarkan Imu. Pertarungan terus berlanjut dengan intensitas yang semakin meningkat. Di tengah benturan itu, sekelebat ingatan muncul dalam benak Imu, sebuah bayangan masa lalu yang melibatkan sosok legendaris Joy Boy. Kenangan itu hanya berlangsung sesaat, namun cukup memberi celah bagi Loki untuk menyerang kembali dengan kekuatan penuh. Imu membalas dengan melepaskan gelombang Haoshoku Haki yang begitu besar, hingga terasa di lokasi yang jauh. Di sekolah Walrus, Luffy merasakan tekanan luar biasa dari energi tersebut. Tubuhnya merespons secara instingtif, memaksanya untuk terus makan demi mempertahankan kekuatan, seolah energi itu menekan batas fisiknya. Kembali ke medan pertempuran, Loki melancarkan serangan dahsyat yang berhasil menghantam Imu dan melemparkannya hingga menabrak pohon Adam. Untuk sesaat, situasi berbalik. Dari kejauhan, Imu menyaksikan perubahan pada Loki, transformasi menjadi makhluk legendaris Nidogger, simbol kehancuran yang menggerogoti akar dunia. Dalam wujud barunya, Loki mempersiapkan serangan terakhir. Energi petir terkumpul di dalam dirinya, siap dilepaskan sebagai nafas kehancuran. Menyadari ancaman tersebut, Imu dengan cepat menciptakan barrier dari api Omen, melindungi dirinya dari serangan yang datang. Ledakan besar pun terjadi saat kekuatan petir menghantam pertahanan itu. Namun,
Di balik kobaran energi yang mengerikan, Imu tetap berdiri dengan tenang. Bahkan, sebuah senyuman tipis muncul di wajahnya. Senyuman tanpa rasa takut, seolah ia telah menunggu momen ini sejak lama. Chapter pun berakhir dalam ketegangan tinggi, meninggalkan pertarungan yang belum mencapai klimaksnya dan misteri yang semakin dalam tentang hubungan antara masa lalu, kekuatan, dan takdir dunia.